弟兄姐妹们平安，平安。很高兴在这个早上能够和大家一起聚会。好吧，我们在开始之前，我们先做一个祷告。感谢主，让我们能够平平安安的度过一个星期，又再一次的来到你的家中，来到你的殿中，来一起赞美你，来一起敬拜你，来一起享受你的同在，享受我们互相的 fellowship。我们要把一切的时间完完全全的交在你的手中。我们也要接近我们的国家的国庆日，我们要为我们的国家来感恩。谢谢主已经给我们一切的恩典，一切的恩惠，我们要何等的报答你呢？奉耶稣的名祷告，阿们。哈利路亚！弟兄姐妹，诗篇这样说：这是耶和华所定的日子，我们要在这一日欢喜快乐。哈利路亚，阿们。好不好，弟兄姐妹，我邀请你们一起站立。那我们在唱诗赞美之前呢，好不好，我们先做一个热身，我们跟我们的前面后面的打一下招呼。主日平安，主日快乐，主日快乐，生日快乐，主日快乐，主日快乐，我们一起来。星星看见柔难与你之地，星星跟随云主我主带领，甩开不幸之宣告你的话语，在巨人面前得胜又得胜。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取，在敌人的面前你为我摆上筵席，这是我的神的宣告。我们再来一次，我们要用信心来宣告，这是我们得胜的宣告。哈利路亚，阿们。我们再来对一次，信心，星星看见柔难与你之地，星星跟随云主我主带领，甩开不幸之宣告你的话语，在巨人面前得胜又得胜。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取，在敌人的面前你为我摆上筵席，这是我的神的宣告。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取，在敌人的面前你为我摆上筵席，这是我的神的宣告。这是我的神的宣告，这是我的神的宣告。在这里，耶稣你现在在这里，我相信，喜乐的将来在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。我们再来一次，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，喜乐的将来在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里。
Bapak Ibu, mari kita satukan hati menaikkan doa Bapa kami. Kita mulai dari bahasa Mandarin terlebih dahulu. 弟兄姊妹，我们同心祷告主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 我们这时候就安静我们的心，我们继续的在神的同在里赞美他。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。主全心全意来爱你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？敬拜，全心全意来爱你，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜。全心全意来爱你，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，
只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。是能不能就让我留在你的同在里？能不能赐给我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。这是我们全心全意来爱你，我们要更深更深的爱你。耶和华，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。我生命中最渴望的一件事，羡慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中最渴望的一件事，羡慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀。好不好，弟兄姐妹，我们自己一起起立，我们唱深深爱你，深爱你。耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Tidak ada satu yang lebih lagi juga membuat kami bersuka cita selain kami ada di dalam hadirat-Mu, di rumah-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu ini ada masanya, dan masa itu adalah sekarang ini, di mana juga Engkau akan menyatakan diri-Mu lewat kebenaran-Mu.
supaya apa yang tertutup akan terbuka, semua yang keraguan itu tidak lagi juga berkuasa, dan kami akan melihat sungguh Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di tempat yang terbaik pada pagi ini. Dan kami tahu Tuhan, ini adalah janji-Mu yang akan dinyatakan kepada kami, supaya juga kami ini mau membuka hati kami, pikiran kami, supaya juga apa yang menjadi rencana-Mu, pikiran-Mu Tuhan, itu boleh ada di dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Allahku, Tuhanku, Bapakku, dan Engkaulah segala-galanya di dalam pengharapan kami pagi ini. Supaya apapun Tuhan yang menjadi doa kami dan pergumulan kami juga, Tuhan yang akan juga menolong kami di dalam semuanya ini. Supaya juga bukan lagi dengan kekuatan kami berjalan, tetapi kekuatan dan kasih karunia-Mu Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau akan memberkati seluruh kebenaran ini, dan akan juga membukakan kebenaran ini kepada juga hati pikiran kami, supaya juga apa yang menjadi rencana dan jalan-jalan-Mu Tuhan boleh juga kami ikuti dan nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengusir segala sesuatu penghalang apapun, keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang tidak percaya di dalam nama Yesus ini. Dan kami membiarkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk juga memimpin kami di dalam semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua dan waktu ini. Semua yang percaya ini berkata, amin. Silakan saya ucapkan shalom, selamat pagi. Ya, kembali lagi satu sukacita buat kita semua, dan hari Minggu merupakan hari yang sangat-sangat menyenangkan. Ada amin saudara? Ya, bukan mungkin juga untuk tidur, atau mungkin juga untuk juga beristirahat, tapi buat kita sebagai orang yang percaya, ini adalah kesempatan di mana kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan, kita boleh juga ini menerima apa yang menjadi janji-janji Tuhan ya lewat kebenarannya. Dan pagi ini saya percaya di dalam bulan Agustus ini seluruh negeri di Indonesia ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan juga memberi kasih karunia ya untuk juga 77 tahun ya. Angka 77 ini merupakan angka sempurna saudara, dan saya percaya ini adalah permulaan dari kesempurnaan yang Tuhan juga sudah janjikan kepada Indonesia, sama sebagaimana juga doa-doa saudara. Dan saya percaya Tuhan sudah memberi yang terbaik ya, presiden yang terbaik, pemerintahan ini walaupun juga masih ada beberapa hal yang mungkin juga yang orang bilang sempurna belum mungkin, tetapi saya percaya kalau kita juga bersama-sama mendukung ini semua, negeri ini akan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ada amin saudara. Ya, hari ini saya ingin supaya saudara juga mempunyai hati misi ya, karena ini bulan Agustus, jadi ini adalah bulan di mana kita mesti mencintai daripada bangsa ya, yaitu terutama buat bangsa kita sendiri. Judul yang saya ambil ini adalah tentang misi yang hilang. Apa yang hilang ini saudara, ini adalah saudara yang mesti juga mengerti. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2:15. Banyak orang berpikir saudara pekerjaan misi itu harus selalu nunggu sampai diutus, atau mungkin juga saudara sampai dapat pencerahan apa gitu loh saudara, sesuatu yang datang kepada juga diri saudara, lalu saudara baru pergi misi. Tapi sebenarnya saudara, sejak pertama saudara, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang dikatakan misi untuk kita ada di dalam dunia ini. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, ini penting. Dikatakan begini saudara, bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa katanya? Ada dua saudara yang manusia itu harus kerjakan. Yang pertama dikatakan katanya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini misi kita ada di dunia ini. Saudara, orang hidup ini saudara, kalau dia nggak ngerti misi ini, wah bahaya saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya ada kongko-kongko saudara sama salah satu pengusaha. Dia pengusaha marmer saudara, cukup besar ya. Lalu dia punya teman katanya ya, temannya ini punya villa di Tampak Siring atau di mana saudara itu,
tempatnya bagus ya, karena dia pernah di sana saudara. Ya, ada 15 kamar ya. Dan saudara tahu bahwa juga ini salah satu CEO-nya salah satu perusahaan besar di Indonesia ini. Tapi saudara, yang sangat-sangat mengejutkan adalah di dalam pembicaraan dia berdua ini saudara. Ya, karena memang juga katanya dia juga curiga kalau orang itu ingin orang bilang berteman dengan dia ya, karena mungkin juga ingin memanfaatkan dia dengan juga segala fasilitas yang ada. Tapi saudara, karena juga dia ada villa saudara, jadi dia butuh marmer. Jadi itulah pertemuan pertama sampai juga akhirnya menjadi teman yang akrab. Saudara tahu apa yang terjadi pada dirinya, dan dia berkata katanya, saya memiliki semuanya, tempat ini segala sesuatu, dan buat saya uang itu ya nggak jadi persoalan lah saudara. Tapi satu yang saya ini masalah katanya. Saya sudah punya istri, punya anak segala macam. Tapi saudara, dalam hidup saya ini saya mengalami kekosongan. Itu yang dia akui saudara. Nah saya bilang, karena dia juga pengen minta supaya juga nasihat saya bagaimana ketemu sama. Ya saya bilang, bersahabatlah kamu dengan sama dia. Saat-saat dimana juga dia membutuhkan pertolongan, di situ kamu mesti menyatakan kebenaran. Makanya kamu yang lebih tahu situasi itu. Ya, tapi saya percaya ya, biarlah apa yang juga menjadi kerinduan ini. Saudara tahu, dia punya 15 kamar di sana, pemandangan yang luar biasa, Samudra Hindia katanya. Itu juga bisa lihat langsung dari vilanya, ya. Punya 15 kamar, dan maaf kata saudara, dia sering juga mendatangkan itu perempuan-perempuan dari Rusia saudara. Tapi semua yang dia lakukan itu kosong. Ya, bahkan juga dia bersaksi bahwa semakin dia lakukan itu, semakin dia mengalami kekosongan. Saudara tahu kenapa? Karena dia tidak mengerti dia ada untuk apa. Banyak orang saudara di dunia ini berpikir bahwa juga orang ada untuk juga supaya juga kaya, supaya juga. Saya percaya saudara, semua fasilitas itu Tuhan sudah sediakan. Ada amin gak nih saudara? Itu yang saya bilang. Bagian kita saudara, kita mesti mengerti kenapa Tuhan taruh kita di sini. Ini misi yang hilang saudara. Dan saudara tahu, kejadian ini juga sama. Karena memang ini rencana Tuhan. Dua saudara, pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita harus mengusahakan katanya apa? Mengusahakan apa? Mengusahakan dan memelihara daripada taman itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini setan memang dasar setan, dan memang setan dan tetap setan, saudara. Ya, dia tahu rencana ini, saudara. Ini tugas yang Tuhan beri kepada juga manusia. Dia menyungsangkan. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 46, itu ceritanya sangat luar biasa, saudara. Ya, ular memutar balik, saudara, tentang apa yang terjadi. Boleh slide-nya? Kejadian pasal 3, 4, 6. Ya, ini. Saudara, dikatakan katanya ular memutar balik saudara, ya, dan mulai menyungsangkan. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara pagi ini juga saudara mesti banyak baca firman Tuhan. Jangan cuma dengar. Jangan kalau juga dengar khotbah, ya kata pendeta itu sih begitu katanya firman Tuhan. Jangan saudara. Saudara mesti seperti kayak sidang jemaat di Berea. Tatkala mereka mendengar firman Tuhan saudara, pulang mereka selidiki lagi. Apa yang menjadi kebenaran yang sudah disampaikan. Karena saudara juga, apa yang saudara juga dengar hari ini, ya saudara, ini baru cuma hanya 10% mungkin yang saudara ingat. Ya, tapi kalau saudara berani untuk juga saudara cerita lagi tentang apa yang terjadi itu di dalam komunitas, dalam pengalaman saudara dengan firman Tuhan, itu mungkin juga bisa 20-30%, saudara yang lebih lagi. Tapi kalau saudara juga terus gunakan itu untuk juga menginjili orang, menceritakan kepada banyak orang, saya percaya saudara 70-80% semua kebenaran ini akan menjadi milik saudara. Ya, karena memang tujuannya untuk itu. Dan tidak mudah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, apa yang dikerjakan ini? Ular itu menyungsangkan kebenaran. Tadi dikatakan manusia mesti mengusahakan dan memelihara. Ya, nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus hari-hari ini juga pemerintahan kita ini sedang mengusahakan dan memelihara semua aset yang ada di dalam negeri ini.
Dan saya percaya kita bersyukur saudara kalau juga negeri ini kita bisa lalui dalam masa-masa krisis global ini saudara. Bahkan juga diprediksi ada beberapa negara-negara lagi yang akan juga bangkrut saudara. Mungkin juga negara-negara yang dulunya boleh dikatakan hebat, luar biasa. Tapi ini saudara nggak ada yang bisa tahan saudara. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara juga ditempatkan di tempat ini. Ada atmosfer yang sedang juga terbangun di negeri ini. Dan saya percaya karena Tuhan sedang menjawab doa-doa saudara. Ada amin. Berdoa buat bangsa itu adalah keharusan. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin di negeri ini adalah sebagai satu kehormatan dan kewajiban bagi kita orang percaya. Saudara boleh segala sesuatu, mungkin juga saudara pernah mengalami kekecewaan. Tapi saya percaya kalau saudara ada di negeri ini, tanggung jawab kita harus mengusahakan dan memelihara katanya taman yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan sediakan. Ya, oleh karena itu saudara, perempuan ini disungsangkan. Ayat yang ke-6 ini saudara dikatakan, ayat yang ke-4 saudara, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, dosa masuk dari mata saudara. Ya, katanya kalau jatuh cinta itu dari mata turun ke hati saudara. Ya, dosa juga begitu saudara. Dari mata langsung juga punya keinginan di dalam hati. Ini firman Tuhan saudara. Ya, katanya perempuan itu melihat itu baik dipandang mata saudara. Makanya segala sesuatu yang dilihat baik saudara, buat saudara, sekali lagi belum tentu juga kadang-kadang baik buat Tuhan. Ya, jadi saudara kita perlu untuk membaca firman Tuhan, untuk juga menggali firman Tuhan, supaya setiap kebenaran itu akan menjadi milik saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari Minggu ini adalah hari di mana kita ini ingin menstandarisasi lagi, ya, kalibrasi lagi saudara. Kebenaran apa yang saudara juga dapatkan sepanjang minggu ini, saya percaya Tuhan ingin meneguhkannya itu tatkala ada dalam kumpulan besar seperti ini. Dan saya percaya juga lewat komunitas, ya, pertengahan minggu kita ada kumpulan komunitas yang lebih kecil. Nah, saya percaya kekuatan kita di situ saudara, ya, karena hari-hari ini membutuhkan untuk benar-benar saudara mengerti firman Tuhan. Jangan sampai saudara ini menerima pengajaran-pengajaran yang sesat dan itu bisa menentukan roh apa yang akan juga mengikuti saudara. Ya, kalau saudara juga ada ajaran-ajaran yang membawa kepada juga hal-hal yang tidak benar, saudara, itu akan juga membawa roh yang tidak benar dalam hidupmu. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan mendatangkan Roh Kudus di dalam diri saudara. Ada amin ya, saudara. Ini firman Tuhan, ya. Perempuan itu katanya melihat, ayat yang ke-6, bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara tahu dosa masuk di dalam kehidupan. Sehingga saudara orang tidak lagi berfokus untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi saudara, terbalik sekarang. Orang memanfaatkan taman itu untuk kepuasan dia. Untuk kepuasan dirinya. Hari-hari ini saudara, hati-hati. 1 Yohanes pasal yang kedua saudara, ini memperingatkan kepada kita. Ya saudara, semua dosa itu, Yakobus mengatakan itu dimulai dari keinginan. Ya, keinginan. Dan 1 Yohanes pasal 2, 16, 17. Ini yang setan ingin selalu menyungsangkan saudara. Supaya saudara tidak fokus kepada juga misi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Untuk saudara mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Itu termasuk kalau saudara berkeluarga, saudara mesti mengusahakan memelihara keluarga saudara. Ya, saudara masih ingat cerita tentang apa yang dinubuatkan dalam Yeremia 29 itu saudara? Ya, kalau saudara juga baca ayat yang ke-6, ya. Jadi
Yeremia 29 itu ayat yang ke-6. Kalau saudara baca, firman Tuhan katakan itu sangat-sangat jelas sekali saudara. Ya, sangat-sangat jelas. Dan saya percaya bahwa juga apa yang Tuhan juga sudah kerjakan, ini Tuhan akan juga kerjakan dalam diri saudara. Ya, kalau saudara juga baca dalam Yeremia 29, saudara baca ya. Kita juga baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yeremia 29 ayat yang ke-6. Jadi bangsa Israel ini saudara sudah keluar dari rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memakai saudara untuk juga bangsa ini ditawan saudara. Dan mereka dibawa ke Babel. Dan firman Tuhan katakan ini keluar lewat juga Nabi Yesaya. Di dalam ayat yang ke-7 saudara, maaf saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 sebelum nanti kita masuk ke 1 Yohanes pasal 2 ini. Saudara dikatakan katanya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hidup kita ini saudara harus melakukan misi ini. Dimanapun sudah berada, firman Tuhan katakan ini, karena juga sama sebagaimana juga bangsa Israel. Saudara, karena mereka ini keras tengkuk, lalu juga mereka ini berdosa saudara. Ya, mereka ingin keluar jalan dewe-dewenya sendiri berdasarkan keinginan mereka. Dan akhirnya saudara, Tuhan pakai bangsa ini ya untuk ditawan saudara. Dan ditawan sampai ke Babel. Dan saudara tahu ceritanya ini. Tapi ada satu nubuatan yang disampaikan oleh nabinya, saudara, Nabi Yeremia ini. Dikatakan katanya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini kuncinya saudara. Dan saya percaya ini adalah misi yang juga sama sebagaimana juga waktu manusia diciptakan. Kita harus mengusahakan dan memelihara kesejahteraan daripada juga kota ini. Saya percaya bagaimana caranya. Mungkin saudara berkata, loh saya ini orang biasa, saya bukan presiden, saya juga bukan camat, saya juga bukan lurah. Saya percaya mulailah dari hidup rumah tangga kita. Ya, saudara, mulailah dari tempat di mana saudara juga bekerja. Saudara mesti mengusahakan, saudara mesti memelihara. Sebab saudara kalau satu orang saudara saja yang benci saudara, yaitu oknum lah. Ya. Ya, itu mungkin pribadi orang itulah yang mungkin juga gak cocok sama saudara. Tapi kalau sudah satu kantor bermasalah sama saudara, saudara mesti periksa diri saudara. Ya, misi yang Tuhan beri, ya. Ini kepada kita ini sangat luar biasa. Kita harus mengusahakan dan memelihara katanya. Kesejahteraan kota kemana kita juga ada. Dan kita mesti berdoa buat kota itu. Supaya juga kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraan. Dan saya percaya kalau hidupmu saudara ini hidup untuk orang lain. Saya percaya berkat Tuhan akan menyertai saudara. Ini yang saudara mesti ingat. Ya, kalau saudara cuma untukku. Sebagaimana juga Amsal Sulaiman katanya juga si Linta itu punya anak. Anak pertama katanya dikasih nama untukku, anak kedua juga untukku. Ya, kalau juga punya anak 3 saudara juga untukku, anak keempat juga untukku. Ya, kalau orang bilang itu kurang variasi saudara. Tapi saya percaya kalau hidup saudara cuma hanya untuk dirimu, itu tidak sesuai. Untuk kepuasan dirimu, itu tidak sesuai. Ada banyak orang saudara jatuh karena keinginan. Kita balik lagi saudara kepada 1 Yohanes pasal 2 ini. Ada 3 keinginan ini yang saudara mesti hati-hati. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2, 16-17 ini dikatakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging. Pertama daging kita ini. Nggak ada yang puas saudara. Ya. Kalau kita ini cepat puas saudara. Kita kalau mau makan apa sekali juga cukup udahlah. Betul ya saudara ya. Tapi heran ya, kalau kita lagi suka itu suka benar ya. Haleluya. Orang Indonesia itu begitu saudara. Kalau lagi musim durian, tiap hari makan durian. Bagaimana gak mau darah tinggi, kolesterolnya nambah saudara. Ya, makan itu saudara mesti dikasih jeda. Ada banyak hamba Tuhan saudara mati, ya karena itu, gara-gara durian saudara. Ya. Masalahnya bukan gara-gara durian, tetapi sebelumnya sudah makan soto kambing. Lah makan durian, lah
naiklah semuanya saudara. Ya, tekanan darah, ya kolesterol dalam darah, semuanya. Dan saudara jangan salahkan Tuhan. Ya, orang itu mati bukan karena kelaparan hari-hari ini sekarang. Tapi orang banyak mati juga karena tidak bisa juga menahan keinginan daripada dagingnya. Yang kedua, saudara, dikatakan keinginan mata. Apa yang kita suka. Yang tadi dikatakan, Hawa itu jatuh karena keinginan mata. Apa yang dilihat. Ya memang ini kalau perempuan begitu saudara. Ya ini memang lebih cenderung wanita. Laki-laki juga saudara. Kalau laki-laki ini yang mata keranjang. Ya itu beda lagi. Ya ini yang orang bilang genit-genit gitu loh saudara. Ini roh-roh genit itu mesti ditengking saudara yang gak begini. Ya ini keinginan mata ini saudara bahaya. Ya kadang-kadang saudara kita datang kita melihat sesuatu ya itu baik ya. Tetapi saudara mesti jaga matamu dan jaga hatimu saudara. Ya kalau enggak saudara apa yang saudara juga yang pertama mau belinya apa pulangnya itu enggak ada barangnya yang dibeli. Tapi yang dibeli itu yang tidak direncanakan. Ya itulah keinginan mata saudara. Ya dan keinginan mata ini saudara juga ada hal-hal yang firman Tuhan katakan ini saudara mesti jaga hati-hati. Karena semua hidup kita ini saudara. Kalau mata kita terang maka hidup kita terang katanya. Tapi kalau mata kita gelap maka gelaplah juga hidup kita. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Supaya kita ini jangan jatuh kepada juga keinginan ini. Dan yang ketiga saudara dikatakan serta keangkuhan hidup. Ada orang itu saudara cari popularitas. Saudara tahu hari-hari ini kalau saudara mau terkenal ngomong aja sembarangan. Tapi hati-hati saudara. Ya besok-besok saudara akan bisa masuk penjara. Ya karena kita udah ada undang-undangnya saudara hari-hari ini. Kalau dulu boleh ngomong sembarangan. Ya sekarang udah gak bisa ngomong sembarangan saudara. Ya hati-hati. Ya saudara juga download atau memforward jangan sembarangan juga. Kalau saudara juga itu mengandung daripada juga ada unsur ras diskriminasi atau mungkin juga agama. Wah itu bisa problem sangat besar. Dan itu punya urusannya panjang saudara. Ya, tapi saudara tahu ada banyak yang hari-hari ini saudara orang itu ingin terkenal saudara. Ngomong sembarangan aja saudara. Haleluya. Ya. Bahkan juga hari-hari ini ada banyak orang yang melakukan juga yang aneh. Saudara. Ya. Kalau saudara mau terkenal katanya seperti itu. Ya, tinggal mau terkenal apa? Terkenal jeleknya, terkenal juga malunya, terkenal juga apanya saudara. Bagusnya atau baiknya. Ini firman Tuhan saudara. Ya, banyak orang saudara ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi hebat. Ya supaya katanya juga dapat duitnya enak. Saya katakan sekali lagi, misi kita saudara bukan untuk mencari kepuasan. Saya percaya media disediakan untuk itu. Tapi hati-hati kalau saudara lakukan itu hanya untuk kepuasan dirimu, kepuasan matamu, kepuasan dagingmu, atau kepuasan untuk mencari popularitas. Hati-hati saudara. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan itu bukan berasal dari Bapa. Melainkan dari dunia ini. Saudara, ya. Dan dunia ini katanya sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita ini sudah ditetapkan, saudara masing-masing itu beda. Makanya jangan iri, dengki, jangan juga cari yang aneh-aneh. Apa yang saudara juga sudah Tuhan berikan, talenta, gunakan itu baik-baik. Ada amin saudara. Ya, karena itu nanti satu hari kelak saudara. Saudara mesti mempertanggungjawabkan loh. Talenta, itu termasuk yang talenta itu. Ada yang dikasih katanya 2, ada yang dikasih juga 5, ada yang dikasih 10. Ada yang dikasih 1, saudara. Ini bukan berbicara tentang yang 5 itu lebih hebat dari yang 1, tidak saudara. Tapi ini berbicara tentang tanggung jawab. Saudara diberikan tanggung jawab lewat apa yang ada pada dirimu. Talenta engkau mesti mengusahakan untuk memelihara kesejahteraan juga hubunganmu dengan Tuhan Allahmu, hubunganmu dengan sesamamu. Kalau engkau tidak mengerjakan ini, saudara, jangan-jangan saudara nanti keinginan-keinginan yang lain itu masuk kepada diri saudara. Nah, ini misi yang hilang. Dan hari ini saya percaya kalau saudara juga bisa mengerjakan ini,
tangan Tuhan akan mengerjakan yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya ketemu dengan salah satu yang menjadi kelompok. Dulu saya memuridkan beberapa orang saudara. Dan orang-orang ini mereka sudah berkarir dan ada yang sudah di luar negeri. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ada pergi ke Auckland dan minggu kemarin sudah ada salah satu daripada yang saya muridkan ini, dia ada berkunjung ke Indonesia. Ya, dan waktu yang pertama saudara saya datang di sana, saya memberikan visi ini, ya. Kalau kamu mesti mengusahakan supaya juga memelihara, ya, daripada kesejahteraan, kamu mesti bangun kerajaan Allah di tempat ini juga. Oh, dia bilang gitu. Saya nangkap, dia bilang, oke, kakak doain. Nah, waktu saya datang itu adalah sel pertama saudara yang dia buka, ya. Jadi kita mulai di rumahnya saudara hanya beberapa keluarga, dan hari ini saudara tahu sudah mungkin beberapa tahun lewat ini saudara, sudah ada 60 orang saudara. Ya, buat di Auckland itu nggak gampang. Ya, Auckland itu penduduknya sedikit saudara, lebih banyak dombanya daripada orangnya. Ya, tapi kekasih dalam Tuhan Yesus, kemana saudara pergi, saudara mesti mengusahakan memelihara ini. Nah, saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang Tuhan akan utus, dan Tuhan sedang mempersiapkan ini. Nah, saudara tahu, banyak hal saudara kita ini gagal karena juga ketiga keinginan ini. Bukan saja itu saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa saudara. Tapi karena juga salah satu daripada hal ini digenapi saudara dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ini banyak mereka tidak bisa finishing well. Nah, kita mau saudara supaya juga kita ini bisa menyelesaikan ini, ya. Matius pasal 16, 23, 25 ini. Benar-benar saudara, kita mesti belajar untuk menyangkal diri kita. Ya, ini gak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi juga anak-anak muda sekarang ini saudara, ya, yang saya juga pernah saksikan saudara, sebagaimana juga kesaksian daripada adik ipar saya yang dari Amerika itu. Anak-anak muda sekarang gak mau orang bilang gak ada fighting spiritnya saudara. Ya, orang tuh seneng kepengen cepat dapat duit, saudara, nggak mau kerja keras, ya, maunya cumannya di internet aja saudara, ya, main kripto, main apa segala macam saudara. Ya, memang saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, memang di dalam masa-masa pandemi itu adalah itu masa-masa yang sulit. Tapi ada beberapa anak-anak muda ini jadi perilakunya berbeda saudara. Ya, karena juga katanya di Amerika itu saudara, karena Amerika memberikan saudara juga banyak fasilitas kepada anak-anak muda ini. Mereka dikasih uang saudara, karena juga pada masa itu masa yang sulit, ya, masa pandemi 2 tahun yang kemarin itu. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita yang ada di dunia ini saudara mesti mengerti untuk apa saudara ada. Dan itu merupakan satu, apa orang bilang, anugerah buat kita. Ada amin ya saudara. Jadi kalau saudara ada di dunia ini, saudara bisa melakukan misi Tuhan, saya percaya itu akan mendatangkan satu berkat, ya. Yesus pernah marah saudara. Ya, di dalam Matius pasal 16, 23, 25, dia marah dengan Petrus. Karena Petrus ini orangnya spontan dan kadang-kadang nyablak saudara, kalau orang Jakarta bilang. Ya, kadang-kadang ngomong gitu nggak pakai pikir lagi saudara. Dan dia dimarahin sama Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bilang ayat yang ke-23 ini, maka Yesus berpaling kepada juga Petrus, karena Tuhan Yesus katakan saya mesti ke Yerusalem. Waduh, dia langsung bereaksi saudara. Dia katakan, oh jangan, banyak partai oposisi dan banyak orang yang ingin membunuh kamu loh, nanti kamu bisa mati katanya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, memperingatkan kepada dia, dikatakan gini, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, di dalam segala sesuatunya ini, maka juga Yesus berkata kepada murid-murid, katanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Saudara, di dalam Matius pasal 11, 28, kalau saudara baca sampai 30, orang percaya itu saudara harus memiliki cook. Masing-masing kita ini saudara, kita mesti tahu kelemahan kita di mana. Dari 3 ini saudara mesti cek. Jangan sampai ini juga berakar, saudara, bertumbuh dan berkuasa dalam dirimu.
Sehingga juga misi apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, ini hilang. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam juga ayat firman Tuhan, ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-25 dalam Matius pasal 16 ini dikatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Arti nyawa di sini saudara, mungkin juga itu yang saudara juga harapkan, itu yang saudara andalkan, yang saudara berpikir bahwa dengan juga saudara memiliki itu, saudara juga bisa hidup selama-lamanya. Nah, ini yang dikatakan kalau saudara juga hanya bergantung kepada kekuatanmu, apa yang ada dalam dunia ini, celakalah kita ini. Saudara mesti kembali lagi kepada misi yang pertama. Ya, mulai hari ini saudara, tiap-tiap saudara ini lagi mengerjakan ini. Dan saya percaya saudara, kita mesti mengusahakan atau memelihara ini dengan talenta yang ada. Ya, itu firman Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah alat untuk kita mengusahakan memelihara. Maka Tuhan lakukan ini segala-galanya lewat di atas kayu salib saudara. Nanti kita akan makan ini. Karena setiap kali kita makan, kita akan mengingat bahwa kita mesti mati saudara untuk kedagingan kita. Kalau enggak ini saudara, kita enggak bisa untuk memenangkan dunia ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sedang mengerjakan ini. Matius 16:26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, kita tidak mencari hal-hal yang ada dalam dunia ini. Karena semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, popularitas, kesombongan, ya saudara, mau dipandang orang. Ini bahaya saudara. Ya, kita mesti hati-hati saudara. Engkau hebat, engkau punya karunia, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 2 juga saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan katanya, kalau kasih dunia ini ada dalam dirimu, maka kasih Allah itu enggak ada saudara. Kita akan kehilangan kasih daripada Allah itu kalau kita cuma hanya memikirkan kasih daripada dunia ini. Dan bahayanya saudara, kalau kita kehilangan kasih daripada juga Allah ini saudara, kita enggak bisa mengasihi sesama kita. Karena firman Tuhan ini berkata, Tuhan Yesus sendiri sudah juga memberi jelas kepada kita bahwa apa yang ada, baik itu karunia, baik itu talenta, kemampuan. Dan saya percaya saudara, kita mesti gunakan itu untuk kita juga mengusahakan supaya kita juga bisa memelihara baik hubungan kita dengan Allah ini dengan benar, dan hubungan kita dengan sesama kita benar. Dan saya percaya ini yang dikatakan saudara diutus untuk itu. Ada amin saudara. Jadi ngerti ya sekarang. Jadi saudara, ya kalau saudara juga punya panggilan untuk juga kota, negeri segala macam, ya beritahu kami, nggak apa-apa. Kayak sekarang saudara, kami membutuhkan orang, keluarga yang dibutuhkan untuk ke Papua saudara, Manokwari. Kita lagi kerjasama dengan Suicide Hatting saudara. Untuk kita juga bisa menolong orang-orang di Papua ini saudara, untuk mereka juga bisa mempunyai penghasilan yang lebih baik saudara. Ya khususnya dalam pertanian saudara. Tapi ini kita mau mulai dari hal-hal yang rohani dulu. Karena basicnya saudara, hal yang rohani yang utama itu, baru yang jasmani. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara mengerti ini, Tuhan inginkan supaya saudara dan saya, kita punya cook masing-masing. Ya, orang kalau nggak ada cooknya saudara itu, maka dia juga akan ada. Orang itu nggak bisa, apa orang bilang, masing-masing kita ini punya cooknya. Kalau saudara nggak ada cooknya, pasti juga itu cook dunia. Kalau bukan cooknya dari Tuhan, itu cook dari dunia. Karena semua kita dengan talenta kita, dengan kemampuan kita saudara, kita ingin apa orang bilang ini berkreasi ya saudara ya. Karena manusia ini inovatif kan, senang untuk ini. Tapi saudara, lakukanlah sebagaimana yang Tuhan juga inginkan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu akan memberi jelas kepada kita. Ya, supaya saudara dan saya juga ini bisa tahu apa yang kita mesti kerjakan hari-hari ini. Ya, ini firman Tuhan saudara. Dan saya percaya bahwa juga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ini sudah memberi jelas kepada kita. Ya, Tuhan Yesus juga dicobai 3 hal ini saudara.
Dan saudara tahu, semua itu bisa dijawab dari jawaban Tuhan itu kita tahu. Kita harus saudara hidup dari semua firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara, kalau saudara duduk hari ini, saudara dengar apa yang saya ngomong, lalu saudara juga telingamu mendengar sesuatu yang suara dari Tuhan lewat apa yang saya sampaikan. Mungkin saya ceritanya apa, tetapi saya percaya kalau engkau juga peka, ada suara Tuhan dalam hidupmu, maka saudara, hidup kita ini akan juga dipimpin dari hal ini. Bukan semua firman Tuhan loh saudara, tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara-saudara juga mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan Yesus juga dicobai di padang belantara itu saudara, ya, iblis itu katakan, rubah dong batu ini supaya juga jadi roti katanya. Tapi Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi katanya apa? Dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini saya percaya, waktu engkau mendengar kebenaran ini akan menghidupkan saudara. Haleluya. Talenta yang ada pada dirimu, engkau tahu untuk digunakan buat apa. Jangan tanya sama saya saudara. Motivator, apa segala macam itu saudara, yang saudara juga bayar ikut seminar segala macam, bagus. Tapi saudara mesti dengar apa yang menjadi perkataan firman Tuhan buat diri saudara. Itu lebih penting dari segala-gala yang saudara anggap penting. Karena pada waktu engkau lakukan saudara, ada kuasa yang akan menyertai saudara. Karena ini ada kaitannya sama kerajaan Allah. Mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan misi ini Tuhan berikan kepada saudara. Sekali lagi, kemana saudara diutus? Saudara mesti mengusahakan dan memelihara daripada hal apa yang Tuhan juga sudah kerjakan. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Ada amin saudara? Ya, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi kita jangan memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi hiduplah untuk orang lain, ya. Yesus juga pernah dicobai dan Yesus sudah menang. Ya, waktu Yesus dibawa ke tempat tinggi katanya, saya mau kasih semuanya. Ya, asal kamu katanya nyembah saya aja. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Ini luar biasa. Tuhan jawab bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan kita. Waktu Tuhan Yesus juga dikasih lihat katanya, semua ini saya akan berikan asal kamu gini. Tapi dia katakan katanya sekali lagi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mesti menyembah kepada hanya Tuhan kita. Jangan menyembah kepada berhala-berhala modern hari-hari ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita mulai dengan daging, ini akan mendatangkan daripada kebinasaan. Tapi apa yang dilakukan di dalam roh ini saudara, maka ini akan mendatangkan kekekalan dalam hidup kita. Mari kita kembali lagi kepada misi yang hilang ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi rencana Tuhan ini, Tuhan sudah genapkan di dalam dirinya. Kalau nanti sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus, maka kita percaya saudara, supaya juga apa yang misi yang hilang ini, biar Tuhan juga akan mengembalikannya. Ada amin? Simpson saudara, Simpson, dia kehilangan penglihatannya saudara. Pada waktu apa? Pada waktu dia membiarkan kedagingannya itu berkuasa dalam diri dia. Ya, nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Saudara juga ingat cerita tentang siapa? Istrinya Lut, saudara. Kenapa dia jadi tiang garam? Karena katanya hatinya masih ada di Sodom Gomora. Dia sudah menerima banyak kenyamanan. Tapi hari-hari ini kekasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa juga apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, itu Tuhan akan juga berikan kepada kita. Nah, mari kita siapkan hati kita saudara. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan lewat juga perjamuan kudus, supaya kita belajar untuk mematikan ini saudara, ya, mematikan, ya, apa yang menjadi tiga itu, keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup ini.
Supaya apa saudara? Supaya saudara bisa melakukan hal yang baik. Karena tugas kita adalah kita harus mengusahakan dan memelihara ini. Hidup buat orang lain. Dan hari ini kalau juga presiden kita ini saudara, dia kemana saja saudara, dia selalu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan dia berhasil. Ada amin saudara? 77 tahun, tidak mudah. Tapi 77 tahun juga saudara, kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini. Mari kita siapkan ini. Kita mulai dari diri kita. Ya, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa juga Engkau ada di sini. Kami percaya bahwa juga ini adalah amanat yang Engkau berikan kepada kami. Untuk menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan. Dan kami Tuhan mengerti sekarang. Kami ingin menjadikan sekalian bangsa ini murid Tuhan lewat hidup kami. Sama sebagaimana Engkau datang, Engkau juga melakukan sesuatu menjadi teladan buat kami. Dan hari ini kalau Engkau juga sudah menang atas semua pencobaan kedagingan kami, keinginan mata kami, ini juga keangkuhan hidup kami. Tuhan, kami juga mau belajar hari ini. Untuk tatkala kami makan ini Tuhan, kami ingin mengikatkan diri kami. Untuk kami mau mati, disalibkan sudah. Ya, dengan diri-Mu Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, supaya juga setiap kami ini bisa menjadi misionaris-misionaris-Mu. Kemana yang Kau utus kami pergi. Tuhan, siapkan hati kami untuk makan ini. Karena memang ini bukan makanan yang biasa, tapi ini makanan yang akan juga memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saya akan membagikan ini. Nanti kita akan makan sama-sama saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hidup ini adalah anugerah saudara. Kalau saudara mengerti ini, gunakan hidup ini. Jangan dengan hal yang sia-sia. Saudara, segala sesuatu di dunia ini gak ada yang kekal. Tapi saya percaya firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang kekal yang Tuhan inginkan dan rindukan. Silakan diambil. Diambil.
Saya percaya bahwa juga hari ini ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan itu akan dikerjakan lewat hidup saudara. Ya, mari kita renungkan apa yang engkau bisa buat untuk mengusahakan, untuk memelihara, supaya juga apa yang Tuhan juga nyatakan kepada dirimu, mungkin lewat kemampuanmu, karunia-karunia apa, talenta apa yang ada. Sudahkah engkau mengusahakan dan memelihara kesejahteraan lewat itu semua? Bukan untuk dirimu saudara, tapi usahakanlah untuk orang lain. Ini tujuannya, ini misi yang Tuhan juga buat, supaya juga saudara dan saya, kita bisa menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu, ya Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Ku berterima kasih. ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ini, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu yang hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih oh Yesus, Yesus, oh terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini. Ini adalah berkat buat kita saudara. Dulu kita jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain. Tapi lewat tubuhnya ini, tubuh yang dipecahkan buat kita ini. Saudara, hari ini kita ada di tempat ini. Ya, malam itu saudara, Tuhan Yesus dia mengambil roti. Setelah dia mengucap syukur kepada Bapaknya, dia pecahkan roti-roti itu juga. Dia bagikan kepada murid-muridnya. Dan hari ini sama seperti kita juga. Dan lalu Tuhan Yesus berkata, dikatakan, inilah tubuhku. Tubuh perjanjian yang baru, tubuh yang diserahkan untuk kita semua. Dan hari ini, saudara, biarlah kita mulai hari ini jangan hidup untuk diri kita, tapi hidup untuk orang lain. Dan saya percaya ini misi yang Tuhan juga berikan kepada kita. Dan hari ini mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya ini, mari kita makan. Sekarang kita tahu bahwa perjamuan kudus itu bukan acara gereja. Tapi berkali-kali saudara dan juga kita melakukan ini. Selalu dikatakan kalau engkau makan dan minum
engkau harus ingat untuk memberitakan kematian Kristus. Ini berita Injil, saudara. Sebab tanpa ini manusia akan binasa. Tidak ada satu darah apapun yang bisa menyucikan dosa kita selain darah Yesus. Hari ini berbahagialah engkau yang percaya bahwa darah Yesus itu menyucikan. Berbahagialah bagi engkau, karena engkau juga percaya bahwa darah Yesus, karena bilur Yesus, maka juga Tuhan sudah menyembuhkan dirimu. Percayalah juga, saudara, apapun sakit penyakitmu, apapun juga masalahmu, percayalah lewat darah Yesus engkau ini diperdamaikan dengan Allahmu. Dan hari ini sama sebagaimana juga Tuhan Yesus, dia juga katanya mengambil cawan anggur itu dan berkata bahwa inilah darahku, minum, saudara. Oleh karena itu hari ini saudara juga yang percaya, ya, ini bukan jimat, ini bukan juga barang keramat minuman ini, tapi saya percaya imanmu lah yang akan juga mendatangkan kuasa daripada apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara yang percaya, engkau akan juga mengalami kesembuhan. Engkau yang percaya juga, engkau akan juga Tuhan tolong untuk juga diperdamaikan lagi. Dan hari ini apapun yang menjadi kesalahanmu, ampuni juga orang yang bersalah kepadamu. Di dalam nama Yesus, saudara. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu lagi sekali lagi selamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yesus sudah menebus kami. Jadikan kami ini Tuhan alat dalam kerajaan-Mu, supaya juga kami ini bisa mengusahakan dan memelihara kesejahteraan juga orang-orang di sekeliling kami. Dimanapun kami berada, kami mau jadi berkat. Dimanapun kami berada, kami bisa membawa kedamaian. Supaya juga apa yang Tuhan juga perintahkan untuk kami juga kerjakan. Lewat juga apa yang menjadi kemampuan kami, talenta kami. Kami ingin gunakan itu untuk juga kemuliaan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bukan untuk kami, tapi biar nama-Mu dipermuliakan lewat apapun Tuhan yang kami beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dan semua kita ini yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk. Sebab Dia hidup. 因他活着，我能面对明天。因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希
着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。我们再来一次，因他活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。生命充满了希望，生命充满了希望，只因他活着。生命充满了希望，只因他活着。Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan buat kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu memberikan berkat kepada kami. Dan saat ini kami akan memberi persembahan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Karena kami tahu persembahan kami ini akan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.星星看见流难于密之地，星星跟随云主握住带领，甩开不幸只宣告你的话语，在世人面前得胜又得胜。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺去，在敌人的面前你为我摆设筵席，这是我的神的宣告。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺去，在敌人的面前你为我摆设筵席，这是我的神的宣告，这是我的神的宣告，这是我的神的宣告，这是我的神的宣告。哈利路亚，感谢赞美主，谢谢主已经带领我们这天的敬拜。那邀请林长老来做一个祝福的祷告。Ucap syukur. Hari ini bagus sekali. Saya lihat semuanya maskernya merdeka. Ya, maskernya semua sama. Ya kan, kalau belum dapat masker nanti tinggal minta saja sama panitia. Panitianya juga warna merah bajunya. Saudara tahu kan, kita hari ini sangat bahagia. Kenapa? Kita merdeka. You tahu nggak kalau orang yang dijajah? Orang yang dijajah, saya sih nggak pernah merasakan. Tapi saya dengar dari papa saya, itu sangat susah. Ya, kalian harus tahu sejarah. Jadi orang itu harus tahu sejarah. Jangan tian-tian pucet tahu. Ya, jangan tiap hari mung caca.
Senyumnya sinis gitu ya. Ya tapi keadaannya memang begitu. Kalian sudah keenakan, tai song liao gitu loh. Jadi apa? Tian-tian pucetau. Hati-hati ya saudara ya. Hidup itu enggak seperti yang kalian pikirkan begitu baik. Dengar sungguh-sungguh. Punya hati harus mempunyai hati yang kanen, bersyukur. Lu jangan pikir orang kaya itu enggak ada susah. Lu jangan sekali-sekali pikir itu. Saya ulangin lagi. Lu jangan pikir orang kaya itu enggak ada susah. Yang saya tahu orang kaya lebih susah dari orang miskin. Gak berani ngomong amin kan? Karena pengen kaya. Lu belum tahu, udah lu sampai sana lu baru tahu. Coba manjat gunung. Ini yang pernah manjat di mana nih, Papua gitu kan ya. Atau yang Gunung Padar begitu ya. Sudah sampai sana, oh begitu ya. Betul nggak? Nanti orang ngomong di sana ada gunung lagi, lu pengen lagi ke sana sampai sana, oh yen lai juce, begitu aja. Jadi hati-hati saudara. Ya, hati-hati, hidup ini nggak gampang. Pesan saya satu, harus hemat. Apa itu? Betul ya? Hidup harus hemat. Bukan hemat pangkal kaya. Bukan itu diajarkan ya. Tapi you harus hidup hemat. Ya. Jadi kalau ada badai datang, you kuat, benar nggak? Kalau hidup boros, nggak usah diajar saudara. Semua orang bisa. Ya dong. Ya. Jadi kalau dapat uang 1 juta, habisin 2 juta. Bisa saudara. Saya kadang-kadang saya kasih tahu ya, saya itu salut kepada orang yang kerja di bawah saya, contohnya soper. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya tanggungan, bapaknya juga sakit. Tapi dia gak minjem duit ya. Hebat kan? You tahu dong gaji supir berapa? Betul kan? Sorry to say. Jadi lu jangan pikir orang itu kaya itu gak ada kesulitan. Orang kaya dia bisa boros-boros begitu, gak hemat hidupnya. Kita harus sungguh-sungguh hidup. Jadi kalian ini sekarang adalah hidup yang sudah di masa merdeka. Waktu saya dengar papa saya ngomong, papa saya itu adalah orang yang hidup di 3 zaman. Ngerti gak 3 zaman? Zaman Belanda, dengar. Zaman Jepang, dengar. Zaman Indonesia merdeka. Kalian kan hidupnya di Indonesia merdeka. Betul kan? Indonesia merdeka itu tahun 48. Saya cuma mau tahu lu tidur atau enggak gitu. Karena tian-tian pucet tahu. Udah habis ini pikir gua mau makan di mana ya, makan di mana. Gua kasih tahu 1 hari itu pasti habis lu nggak makan lagi. Ya Pak ya. Jadi kita harus hidupnya itu ngerti tujuannya. Tuh tadi apa tujuan lu diciptakan? Ditaruh di sini apa tujuannya? Ditaruh di Taman Eden kan? Memelihara dan apa? Mengusahakan. Tahu nggak? Ini pikirannya mau makan apa ini nanti habis ini. Nah ini susah saudara. Jadi setiap kali dengar firman Tuhan, ingat, gua ditempatkan di taman ini nih, di Taman Abalev, Jembatan 3. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Amin saudara. Jadi kemerdekaan ini harus diisi apa? Saya kasih tahu Yula ya, sedikit aja ya. Ini waktunya memang udah 11.21. Ai juga tahu waktu, ya. Saya juga lapar. Saya kasih tahu. Papa saya itu waktu zaman Belanda itu orang hebat saudara. Karena akong saya punya pistol. Lu orang kaya belum tentu punya pistol. Betul ya? Di zaman Belanda ya, punya pistol namanya kapitan. Bapak saya sekolah naik mobil. Mobil pada saat itu dari Pakam menuju ke Medan, wah jarang-jarang lihatnya. Pada lihatnya becak-becak begitu ya. Itu lewat mobil, coba yuk pikir, diantar ke sekolah. Ayo, betapa kerennya. Begitu masuk jajahan Jepang masuk, pemerintahnya, Jepang masuk, langsung Belanda disikat. Tahu nenek saya dikasih samurai. Ayo ngomong harta suami lu di mana? Apa rahasianya? Sudah mau dipentung, itu ako itu
Ako yang di sini itu adik papa saya. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Enggak dipentung sih. Setiap hari lu bisa lihat kepala orang di atas tembok. Itu zaman Jepang. Papa saya langsung jadi supir bus. Yang tadinya duduk di belakang mobil. Tahu nggak, bapak saya jadi supir bus, busnya bocor. Dia cerita sama saya ingat. You tahu sebegitu berubahnya begitu cepat dan you nggak pernah pikirkan. Apa artinya? Papa saya harus jadi engkau, yang itu tadi ako saya, juga jadi papa karena adik-adiknya semua kecil-kecil. Harus cari makan jadi supir untuk biayain mereka sampai sekolah ke luar negeri, tahu ke Taiwan. Tahu nggak cerita sejarah seperti itu? Saya dikasih tahu, saya tahu. Saya ingat. Sesudah itu 3 tahun, waduh seperti 300 tahun dijajah sama Jepang. Akhirnya kita merdeka. Jadi kalau you udah dengar gitu, lu baru tahu arti merdeka itu apa, ya nggak sih? Kalau nggak merasa itu, ya take it for granted. Benlai justru yang mah. Aduh, lu tahu mati berapa banyak pahlawan untuk supaya kita bisa merdeka. Ya, jadi tolong hargai kemerdekaan itu, sungguh-sungguh usahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan Indonesia untuk kesejahteraanmu. Itu benar yang tadi kata Pak Sofian, negara-negara sudah pada bangkrut, Sri Lanka, itu benar. Saya nggak tahu nextnya siapa, negara ya, bukan PT ya, bukan perusahaan ya. Bangun loh, negara, bukan perusahaan ini yang bangkrut. Jadi kalau tiap hari you lihat di pengadilan banyak yang bangkrut, itu ini negara. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa ya, supaya kesejahteraan negara ini, bangsa ini menjadi kesejahteraan you dan saya. Amin saudara. Tapi saya mau bawa lebih dalam lagi sedikit. Ini udah lewat 24. Sedikit lagi. Kemerdekaan yang paling penting itu adalah kemerdekaan yang Tuhan merdekakan you dari dosa. Saya kasih tahu. Dengan kekuatan lu, dengan kekayaan lu, dengan kehebatan you, kalau tidak ada darah Kristus, you tetap di bawah kuasa dosa. Gua kasih tahu, you nggak merdeka. Ya, bukan fisik yang merdeka, tetapi roh kita merdeka. Itu paling penting. Kalau sekarang kita berbuat dosa bisa nggak? Bisa, tapi kita cepat-cepat nyesal. Aduh, kenapa gua jatuh lagi? Gitu kan? Lalu cepat lagi berdoa. Tetapi dulu kalau you belum kenal Tuhan Yesus, you setiap hari berdosa. Dan kalau you tidak berdosa, you tidak puas. You terus mau berdosa, betul nggak? Kan itu namanya hidup di dalam dosa. Tapi hari ini kita merdeka dari dosa. Siapa yang lakukan itu? Gak ada satu darah pun yang bisa. Karena upah dosa adalah maut. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa dirubah. Tetap maut. Akhirnya siapa yang maut? Yang mati? Tuhan Yesus, dia yang mati. Upah dosa adalah maut, tetap lu harus jalanin saudara. Ya, karena setan juga tahu. Dia tuntut Allah kalau nggak ada yang mati. Ya, bukan kasih lu hukuman gerasi. Seorang presiden kasih hukumannya berapa? 10 tahun. Ya sudah, kasih aja 5 tahun, potong. 5 tahun lagi siapa? Siapa yang tanggung? Allah nggak seperti itu saudaraku. Siapa yang tanggung? Yesus. Salib. Oleh bilur-bilurnya saudara sembuh dari dosa lu. Amin. Terima kasih Pak Sofian. Kita hari ini sudah dilayanin dengan baik. Ya, ingat ya, mengusahakan dan memelihara. Keinginan mata, keinginan hati, dan keangkuhan hidup dari mata ke hati, jatuh ke hati, hati-hati itu. Mari kita bangkit berdiri, kita.
所里的人，你的爱永远不会改变。宝贵是这的救我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，你的爱永远不会改变。你的爱永远不会改变。 Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sadar satu hal yang tidak kami mampu buat adalah kami lepas dari kuasa dosa. Hanya Engkau satu-satunya yang disembelih, yang disalibkan, dan darah-Mu itu menyucikan kami. Sungguh itu suatu anugerah, bukan upah. Anugerah yang Engkau kasihkan cuma-cuma tanpa kita berbuat apapun. Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa akan cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia ini. Sehingga Engkau mati di kayu salib. Janganlah sampai Engkau mati sia-sia Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah mempunyai pesan daripada firman itu. Kami mau mengusahakan dan memelihara kesejahteraan daripada kota, negara, bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan jaga selalu keinginan mata kami, keinginan daging kami, dan keangkuhan hidup jauhkanlah itu semua daripada hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan buka hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.